Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saho Saputri Latif dari kelompok 11 yang akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian manajemen wakaf. Manajemen wakaf dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara, sehingga manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengarahkan sumber daya organisasi dan rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen wakaf. Yang pertama, perencanaan. Berkaitan dengan perencanaan, dalam wakaf ada 3 hal yang mendasar yang termaktub, yaitu 1. Dari sisi proses, merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terrealisasikan, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, dari sisi fungsi manajemen, akan mempengaruhi dan memberikan wewenang kepada nasir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. Yang ketiga, dari sisi pengambilan keputusan, merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu panjang. Yang kedua, perorganisasian dalam wakaf. Dalam proses perorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nasir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu rangka kerja organisasi atau struktur organisasi, di mana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Yang ketiga, kepemimpinan. Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, kepembimbingan, dan pemberi motivasi kepada nasir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf. Yang keempat, pengawasan. Dalam pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal untuk bersikap amanah, adil, dan dalam setiap pekerjaan. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Feby Amelia. Ya, baiklah, saya Feby Amelia akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Sawa Saputri Latif, di mana saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, di mana ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan wakaf itu, yaitu mempunyai 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna untuk melindungi harta benda wakaf. Yang kedua yaitu prinsip ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak dan benda berwujud maupun tak berwujud seperti uang, logam, surat berharga, kendaraan, dan hak kekayaan intelektual. Lalu prinsip yang ketiga yaitu diperuntukkan harta wakaf tidak semata-mata kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga dapat diperuntukkan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Prinsip yang keempat yaitu untuk mengamankan harta benda wakaf dan campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf perlu meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang kelima yaitu undang-undang ini juga dapat mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Itulah prinsip-prinsip wakaf yang saya jelaskan. Saya persilakan untuk Saudari Rahmania untuk melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Feby Amalia, yaitu materi tentang asas-asas pengelolaan wakaf. Yang pertama yaitu asas keadilan manfaat. Asas keadilan manfaat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi yang memerintahkan Umar agar tanah Khaybar yang memiliki disedekahkan. Pemerintah Nabi itu menekankan bahwa substansi atau keberadaan kebun tersebut itu tidak boleh diperjualbelikan dan dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Yang kedua yaitu berawal dari sebuah niat Rasul yang ingin mendirikan masjid.
kemudian dibiayai secara bersama-sama oleh para sahabatnya, yang merupakan upaya secara nyata bahwa masjid tersebut adalah masjid yang dibangun atas kesadaran kolektif untuk melaksanakan sedekah jariah atau wakaf. Asas-asas pengelolaan wakaf yang kedua yaitu asas pertanggungjawaban, di mana asas pertanggungjawaban ini merupakan asas paradigma baru wakaf sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah. Wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu asas profesionalis manajemen. Asas profesionalis manajemen ini seharusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak atau kebijakan. Asas manfaat yang terakhir yaitu asas keadilan. Asas keadilan ini dilandasi sebagai prinsip keimanan yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia sebagai khalifah Allah dan sesuai dengan fitrahnya yang teomorfisia yang dianugerahkan pemilikan sebagai karunia-Nya. Menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya built-in yang selebihnya diefektifkan lagi dengan mengekannya kepada ridho Allah. Keadilan sosial ini di dalam Islam berakar pada moral yang implikasinya secara otomatis yang mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu. Itulah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.